Sudah niat, sudah janji, sudah berusaha, tapi tetap saja gagal lagi. Lalu orang bilang, malas, tidak serius, tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimana kalau masalahnya bukan di karakter, melainkan di cara otaknya bekerja? Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku sering langsung diterjemahkan menjadi karakter. Lupa janji dianggap tidak peduli, datang terlambat dianggap tidak menghargai orang lain, tidak menyelesaikan tugas dianggap malas. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku itu? Karena yang terlihat hanyalah hasil akhirnya. Padahal, di balik satu perilaku sederhana, ada sistem kognitif yang kompleks bekerja, atau justru sedang kewalahan. Secara moral, malas sering dipahami sebagai tidak mau berusaha, seolah-olah seseorang punya kemampuan penuh, tapi memilih untuk tidak menggunakannya. Namun sains memisahkan antara tidak mau dan tidak mampu secara konsisten. Pada ADHD, masalahnya bukan ketiadaan niat, masalahnya adalah kestabilan sistem yang menjaga niat itu tetap aktif sampai waktu eksekusi, dan itu bukan soal moral, itu soal fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif adalah sistem di otak yang mengatur perencanaan, kontrol impuls, dan pengelolaan tujuan. Bayangkan ia seperti manajer dalam sebuah perusahaan. Manajer ini bertugas menjaga agar rencana tetap berjalan sesuai jadwal. Pada ADHD, manajer ini tidak selalu stabil, kadang sangat fokus, kadang seperti kehilangan arah, bukan karena tidak peduli, tetapi karena sistem pengatur tujuannya mudah teralihkan. Seseorang dengan ADHD bisa berjanji dengan tulus, emosinya nyata, kepeduliannya sungguh ada. Namun beberapa jam kemudian, rencana itu hilang dari sistem aktif di otaknya, bukan dihapus dengan sengaja, tapi tidak terjaga oleh mekanisme monitoring waktu dan memori prospektif. Inilah yang sering disalahartikan sebagai ingkar janji. Hari ini terlihat sangat bersemangat, besok terlihat tidak melakukan apa-apa, lingkungan melihat kontradiksi, sains melihat fluktuasi fungsi eksekutif. Pada ADHD, performa sangat kontekstual, struktur membantu, kekacauan memperburuk, ini bukan drama karakter, ini dinamika jaringan otak. Jika masalahnya dianggap moral, solusinya biasanya moral, teguran, kritik, hukuman. Padahal stres justru memperburuk fungsi eksekutif, tekanan tidak memperbaiki sistem perencanaan, ia hanya menambah beban kognitif, seperti memarahi orang yang sedang kehabisan baterai. Banyak individu ADHD cerdas, kreatif, punya ide besar. Namun kapasitas memahami tidak selalu berarti kapasitas mengeksekusi secara konsisten. IQ bukan fungsi eksekutif, potensi bukan performa. Ketika kita berhenti menyalahkan karakter, fokus bergeser ke sistem, bagaimana lingkungan bisa membantu menjaga rencana tetap terlihat? Struktur, pengingat visual, dan kejelasan bukan memanjakan, itu adalah kompensasi berbasis sains. Label malas tidak berhenti di luar, ia masuk ke dalam diri, menjadi rasa bersalah kronis, menjadi keraguan terhadap diri sendiri. Padahal yang ia butuhkan bukan ceramah, melainkan pemahaman tentang cara kerja otaknya. Ketika kita memahami bahwa ADHD adalah kondisi neurodevelopmental, kita berhenti bertanya, kenapa kamu tidak berubah? Dan mulai bertanya, sistem apa yang bisa kita perbaiki? Disinilah keadilan dimulai. Sebelum menyebut seseorang malas, mungkin kita perlu bertanya, apakah ia tidak mau? Atau ia sedang berjuang dengan sistem otak yang tidak stabil? Pemahaman bisa mengubah konflik menjadi kolaborasi. Jika video ini membantu Anda melihat ADHD dengan cara yang lebih adil, subscribe channel ini. Karena semakin banyak orang memahami sains di balik perilaku, semakin sedikit orang yang terluka oleh label. Bagikan video ini. Mungkin seseorang sedang butuh didengar, bukan dihakimi.